Dalam dunia futuristik, bidang ilmu robotika telah berkembang pesat. Manusia menciptakan bentuk kehidupan buatan yang disebut surogat. Surogat adalah robot yang tampak realistis yang terhubung ke otak manusia. Mereka terhubung ke otak dengan perangkat yang memiliki lebih dari 100 sensor. Ketika seorang manusia duduk di kursi seperti perangkat, sensor-sensor itu menempel pada berbagai bagian otak manusia. Melalui proses ini, apapun yang dipikirkan manusia, surogat akan melakukannya. Pejabat menggambarkannya sebagai mengendalikan tubuh kedua Anda melalui otak. Penemu surogat, Lionel Cantor, menciptakannya untuk membantu orang-orang yang cacat menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Namun, hanya 3 tahun kemudian, surogat mulai digunakan dalam perang untuk memperkuat militer. Seiring lebih banyak perangkat diproduksi, mereka menjadi cukup murah untuk dibeli oleh masyarakat umum. Peristiwa ini mengubah jalannya kehidupan manusia. Orang-orang mulai menggunakan surogat mereka untuk pergi keluar rumah dan akhirnya menjadi sepenuhnya bergantung padanya. Karena surogat, Anda bisa keluar tanpa harus secara fisik meninggalkan rumah, yang meminimalkan risiko kecelakaan, perampokan, dan penyakit. Selain itu, Anda bisa terlihat seperti apapun yang Anda inginkan tanpa harus melalui operasi plastik atau berolahraga. Surogat akan menjadi diri Anda yang baru dan akan berinteraksi dengan orang-orang dalam hidup Anda saat Anda mengendalikannya dari rumah. Hanya 7 tahun setelah penemuan, perusahaan surogat terbesar bernama VSI merilis pernyataan bahwa saat ini 98% populasi dunia menggunakan surogat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Manusia hidup dalam isolasi hampir total, jarang meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Surogat mereka berinteraksi dengan surogat orang lain, yang telah menjadi mode kehidupan sekarang. Karena penggunaan surogat, kejahatan kekerasan, penyakit menular, dan diskriminasi menurun ke tingkat terendah. Namun, tidak semua orang menyukai teknologi ini. Ada kelompok minoritas yang percaya bahwa manusia tidak seharusnya hidup melalui mesin. Mereka telah mendirikan zona bebas surogat di berbagai bagian AS dan dipimpin oleh seorang pria yang dikenal luas sebagai nabi, prophet. Sekarang, 14 tahun setelah penemuan surogat, seorang pemuda sedang dalam perjalanan ke klub. Dia berbohong kepada ayahnya di telepon, mengatakan bahwa dia akan pergi menonton opera di klub. Dia melompat dari balkon, tetapi mendarat dengan selamat, menunjukkan bahwa pemuda itu adalah surogat. Dia bertemu seorang gadis saat menari dan membawanya keluar. Saat mereka berciuman, seorang pria dengan sepeda motor menggunakan perangkat pada keduanya untuk membunuh mereka. Ketika para medis dan polisi tiba, mereka menemukan bahwa chip memori surogat pria itu benar-benar rusak sehingga mereka tidak dapat menemukan pemiliknya yang terdaftar. Namun, surogat gadis itu terdaftar atas nama Cameron McAllister. 2 agen FBI bernama Tom Greer dan Jennifer Peter menemukan alamat Cameron dan mengunjunginya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka menemukan bahwa Cameron sebenarnya adalah seorang pria parubaya yang telah terbunuh saat duduk di perangkat penghubung surogatannya. Ini adalah pembunuhan pertama dalam beberapa tahun, sehingga para detektif terkejut. Adegan beralih ke sebuah kereta bawah tanah yang berjalan. Tom sedang pulang kerja dan kita melihat semua orang di sekitarnya adalah surogat. Ketika dia sampai di rumah, dia membawa air untuk dirinya yang asli yang tampak sangat berbeda. Tom yang asli telah menggunakan surogatnya yang tampan dan mudah untuk menjalani hidupnya. Setelah menempatkan surogat ke stasiunnya, Tom keluar dari kamarnya untuk menemui istrinya, Maggie. Namun, yang menyambutnya adalah surogat Maggie. Tom belum melihat istrinya dalam waktu yang lama dan hanya berbicara dengan surogatnya. Tom menyarankan mereka pergi berlibur ke suatu tempat, tetapi Maggie lebih suka mengirim surogatnya untuk berlibur dan merasakan hidup melalui surogatnya. Di tempat lain, beberapa remaja menemukan teman mereka, Jared Cantor, mati di kamar asramanya saat masih duduk di kursi stimulasi. Di kantor FBI, para detektif mendiskusikan kasus ini. Mereka menemukan bahwa perangkat apapun yang digunakan untuk membunuh surogat juga membunuh pemiliknya. Kasus semacam ini dianggap mustahil sampai saat itu karena pemiliknya tidak seharusnya merasakan apa yang dirasakan surogat. Mereka menemukan bahwa Jared adalah putra Dr. Lionel Cantor, penemu surogat. Tom dan Jennifer membuat janji dengan Dr. Cantor dan pergi menemui surogatnya. Mereka mengetahui bahwa Cantor telah menggunakan beberapa surogat sekaligus, yang dianggap ilegal. Namun, karena dia adalah penemu, para detektif mengabaikannya. Jared menggunakan salah satu surogat Cantor ketika dia dibunuh. Ini membuat para detektif percaya bahwa pembunuh sebenarnya mengincar Cantor, bukan Jared. Mereka kemudian pergi ke kantor pusat perusahaan surogat terbesar, VSI, untuk menyelidiki. Namun, CEO menolak mereka, mengklaim bahwa surogat 100% aman bagi pemiliknya. Melalui rekaman kamera yang tertanam di surogat Jared saat dia dibunuh, mereka menemukan gambar pria yang membunuhnya. Mereka pergi ke rekan kerja bernama Bobby Saunders yang adalah administrator sistem komputer FBI. Bobby mengetahui bahwa nama pembunuh Jared adalah Miles Strickland. Bobby juga memiliki akses ke setiap surogat di AS dan dapat mematikan mereka kapan saja. Setelah menemukan lokasi Miles, Tom dan seorang rekan mengejarnya dengan helikopter. Namun, saat mereka hampir menangkapnya, Miles menyilaukan semua detektif dengan senjata, membunuh surogat dan operatornya.
Dia juga melukai Tom yang asli dan membunuh temannya. Helikopter mereka jatuh di area terlarang yang dipenuhi anti-surogat. Sebelum Tom bisa menangkap pembunuh, surogatnya dibunuh oleh anti-surogat. Tom yang asli terluka karena senjata itu. Dia keluar dari kamarnya dan jatuh pingsan. Kemudian kita melihat Miles bertemu dengan pemimpin anti-surogat, Nabi, yang menanyainya apa yang dia katakan pada Tom. Miles bersikeras bahwa dia tidak mengungkapkan informasi apapun, tetapi Nabi membunuhnya. Tom bangun di rumah sakit di mana dia mengetahui bahwa dia diskor selama seminggu karena mendarat di area terlarang. Namun, dia bertekad untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi dia pergi keluar rumah tanpa surogat untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia kemudian pergi ke area terlarang untuk bertemu Miles lagi, tetapi menemukan mayatnya sedang dikremasi. Tom bertanya kepada Nabi tentang senjata yang digunakan Miles sebelumnya, tetapi dia mengklaim tidak pernah melihatnya. Anak buah Nabi menyadari bahwa dia adalah seorang polisi dan memukulinya. Tom keluar dari area terlarang ketika seorang pria muda menawarkan tumpangan pulang. Ternyata pria itu adalah surogat Cantor. Dia bertanya kepada Tom tentang kasus pembunuhan Jared. Cantor menyarankan Tom untuk fokus pada senjata dan dari mana asalnya. Ketika Tom yang terluka sampai di rumah, dia melihat Maggie dengan teman-temannya yang muda sedang berkumpul di ruang tamu. Maggie gugup saat melihatnya, tetapi dia tidak mengkonfrontasinya. Kemudian Tom melihatnya berbicara dengan seorang pria dan memukulnya. Tetapi pria itu adalah surogat sehingga tidak terpengaruh. Dalam adegan berikutnya, kita melihat seorang pria masuk ke rumah Jennifer dan membunuhnya. Tepat setelah itu, dia mengambil alih surogat Jennifer. Keesokan harinya, Tom mengunjungi jenderal militer dan bertanya tentang senjata itu. Jenderal memberitahu bahwa senjata itu disebut perangkat overload. Itu dibuat sebagai senjata perang untuk membebani surogat dengan virus perangkat lunak. Namun, pejabat tidak tahu bahwa virus itu akan membunuh operator juga. Setelah mereka mengetahuinya, produksi senjata dihentikan. VSI adalah produsen senjata itu dan mereka menghancurkan setiap unitnya. Namun, satu senjata ini tertinggal. Sebagai imbalan atas informasi tersebut, Tom memberitahu mereka bahwa area terlarang memiliki senjata tersebut. Kemudian kita melihat Nabi menyerahkan senjata itu kepada anak buahnya untuk diberikan kepada surogat Jennifer. Tom kemudian pergi ke tempat kerja Maggie dan bertanya apakah dia merindukan anak mereka. Ternyata keduanya kehilangan anak mereka dalam kecelakaan mobil dan Maggie belum bisa pulih sejak itu. Kita melihat sekilas dirinya yang sebenarnya yang tua dan keriput, sangat berbeda dari surogatnya. Dia dan Tom masih berduka atas kehilangan anak mereka. Di tempat lain, militer menyerang Nabi dan anak buahnya untuk mendapatkan kembali senjata tersebut. Namun, ketika mereka menembak Nabi yang merupakan pemimpin anti-surogat, mereka menemukan bahwa dia juga surogat. Adegan beralih ke dokter Cantor di komputernya memantau orang di depan Nabi. Kita mengetahui bahwa Cantor adalah orang yang menyamar sebagai Nabi untuk menghentikan penggunaan ciptaannya sendiri. Tom bertemu dengan surogat Jennifer yang sekarang dikendalikan oleh Cantor. Dia memberitahu Tom bahwa putra Cantor dibunuh oleh VSI dan bos mereka, Andy Stone. Mereka menemukan bahwa Cantor mencoba menghentikan penggunaan surogat, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi VSI. Oleh karena itu, mereka bersama Stone berencana untuk membunuh Cantor dengan senjata tersebut. Namun, mereka secara tidak sengaja membunuh putranya. Cantor tidak bisa menerima kematian putranya dan menjadikan misinya untuk membunuh semua orang yang menggunakan surogat. Namun, dia memerlukan senjata dan kode untuk mengaktifkannya. Jennifer sudah memiliki senjata tersebut. Dia meminta Tom untuk membawa file komputer Stone sebagai bukti. Tom pergi menemui Stone dan membuatnya pingsan. Dia kemudian mengunduh semua file dari komputer Stone dan segera keluar. Sekarang Jennifer akhirnya memiliki senjata dan kodenya. Dia harus pergi ke Bobby untuk memasukkan virus melalui senjata tersebut ke setiap surogat di dunia. Tom menyadari bahwa surogat Jennifer telah diambil alih. Tetapi saat itu mereka mengalami kecelakaan. Jennifer berlari ke Bobby sementara Tom bergegas ke akar masalahnya, Cantor. Jennifer mengarahkan senjata ke Bobby dan memasukkan virus ke dalam sistem. Dalam beberapa menit, semua orang dengan surogat akan mati. Saat itu, Tom sampai di rumah Cantor dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Cantor menjawab bahwa dia menciptakan surogat untuk membantu orang-orang cacat, bukan untuk semua orang menjadi bergantung padanya. Sekarang putranya sudah mati, dia tidak ingin kematiannya sia-sia dan ingin mengakhiri ketergantungan pada surogat. Setelah menyampaikan alasannya, Cantor meminum pil dan bunuh diri. Tom mengambil alih surogat Jennifer dan bertanya kepada Bobby bagaimana dia bisa menghentikan penyebaran virus. Bobby dengan cepat memberitahukan kode-kode tersebut dan mereka berhasil menyelamatkan operator surogat. Sekarang Tom harus mengklik ya untuk menyelamatkan semua surogat. Dia ragu-ragu karena Bobby mengatakan mereka hanya punya beberapa detik tersisa. Akhirnya, dia menekan tidak yang mematikan semua surogat di dunia. Kita melihat ratusan surogat berhenti bekerja di jalanan. Segera, pemilik mereka keluar dari rumah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Tom bergegas pulang dan melihat bahwa Maggie yang asli tidak ada di kamarnya. Dia menemukannya di kamar anak mereka dan film berakhir dengan keduanya berpelukan.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini.